Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul khasiyah. Wujuhu yawma idzin khasiyah. 'amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Tusqa min 'ainin 'aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhu yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah. Fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururun marfu'ah. Shadaqallahu 'azim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat hidayah yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa menunaikan segala ibadah yang Allah wajibkan, yang Allah perintahkan, hingga kita sampai nanti kita menjelang akhir hayat kita nanti. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan atau diakui sebagai umat baginda Rasulullah SAW, ya benar-benarnya umat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu selalu bersolat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdoa malaikat itu untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat itu berdoa untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar apa? Mendoakan yang terbaik, mendoakan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga yang diharapkan untuk kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapat syafaat. Maka dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Wahai hamba-hamba atau orang yang beriman, hamba Allah yang beriman, kamu bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kalau kita sebagai hamba Allah yang istiqomah senantiasa mohon kepada Allah, mohon dengan berdoa yang seterus-terusnya doa, maka ada di sini yang nanti akan kita bicarakan 10 doa malaikat untuk umat baginda Rasulullah SAW. Ada 11 orang yang akan mendapatkan doa dari malaikat. Ini pentingnya antum semua ya. Jadi innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Ini ada 11 doa yang dari malaikat untuk umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Jadi malaikat itu mendoakan orang yang masuk kategori 11 ini. Kita masuk apa enggak? 11 itu adalah 1. Orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Antum kalau mau tidur wudhu dulu, kalau bisa sholat witir dulu, kemudian baca surat Al-Mulk, kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 11 kali. Insya Allah kita akan dijadikan sebagai hamba Allah yang selamat, dibebaskan dari siksa kubur, dijauhkan dari fitnah kubur, dan dijauhkan dari segala yang nanti menghimpit kita di alam barzah. Itu yang penting. Jangan sampai antum atau kita mau tidur asal tidur aja blek-blek nggak wudhu. Usahakan orang kalau sebelum tidur wudhu dulu dalam keadaan bersuci. Artinya apa? Kalau kita tidur wudhu dulu, kemudian kita tidur, kita akan mendapatkan doa dari malaikat untuk kita. Yang kedua,
orang yang dalam keadaan menunggu waktu datangnya sholat. Suatu misal, kita sholat jamaah sedang dikumandangkan, sedang azan, atau sebelum azan dikumandangkan, kita datang dulu, kemudian sholat qobliyah, sholat wajib itu, kemudian kita nunggu. Nah, waktu nunggu ini yang nanti kita mendapatkan doa dari malaikat. Jadi orang yang sedang menunggu waktu datangnya sholat, ini akan mendapatkan doa dari malaikat. Ya, orang yang sholat jamaah berada di shaf paling depan. Ini yang kadang-kadang kita sering mengingkari daripada keberadaan sholat jamaah. Mintanya yang di belakang-belakang terus, datangnya yang di belakang. Orang yang datang di depan, shaf paling depan dalam sholat berjamaah, ini mendapatkan doa dari malaikat. Jadi orang yang mendapatkan doa dari malaikat adalah orang yang berjamaah di shaf paling depan, terutama di belakangnya imam. Keempat, orang yang menyambung shaf ketika shaf itu dalam keadaan kosong di saat sholat berjamaah. Ini sering terjadi. Ketika terjadi kekosongan shaf, sholat jamaah dibiari, yang di belakang enggan untuk maju, gak mau duduk di depan, enggan untuk maju ke depan, enggan untuk menutup daripada kekosongan shaf. Padahal orang yang menutup shaf, orang jamaah ketika ada kekosongan, maka dia akan mendapatkan doa dari malaikat. Masya Allah, ketika sholat jamaah, kalau bisa kaki lengket antara kaki kita dengan kaki sebelah kita, usahakan lengket. Kenapa? Jangan sampai ada kekosongan atau kelonggaran miskin itu sejengkal begini. Kenapa? Disinilah nanti iblis akan bersama kita dan mengganggu kita. Maka dari itu ada salah satu riwayat ketika kita sholat berjamaah, kaki kalau bisa kaki saling berdengketan. Jangan dibiarin kekosongan. Sering kita lihat di masjid, terutama sholat Jumat berjamaah, shafnya banyak yang kosong, dan itu diisi satu orang masih lebih dari cukup. Hindari seperti ini kalau kita sekarang sudah mengerti. Yang kelima, yaitu ketika seorang imam membaca Al-Fatihah, kemudian setelah selesai Al-Fatihah itu ada waladhdallin, kita sebagai makmum mengucapkan amin. Inilah amin kita ini sampai menggelegar, sampai malaikat yang ada di muqarrabin sana, di kerajaan langit mengaminkan. Artinya apa? Kita mendapatkan doa dari malaikat. Masya Allah, suatu hal yang sepele tapi sering kita, bahkan kita tidak pernah mengamin di saat imam membaca waladhdallin. Kita kadang-kadang cuma aminnya diem dalam hati, padahal yang bagus ucapkan dengan ucapan amin. Yang keenam adalah orang yang ketika selepas sholatnya, dia tidak pindah kemana-mana, tapi dia tetap berada di situ. Kemudian dia baca wirid, astagfirullahaladzim, Allahumma antas salam wa minkas salam. Ini orang akan mendapatkan doa dari para malaikat. Ini kadang-kadang sering kita tinggalkan, yaitu apa? Orang yang berjamaah sholat asar dan subuh. Sholat asar mudah untuk kita lakukan, subuhnya ini susah kadang-kadang kita lakukan, bukan kadang-kadang tapi sering. Orang jamaah subuh susah, orang pada tidur enak ngorok-ngorok aja, nggak bangun kagak. Padahal sudah disebutkan as-sholatu khairum minan naum, sholat itu lebih baik daripada tidur, masih juga tidur. Hanyalah sholat nggak pernah didengerin lagi, sehingga apa yang terjadi? Tidur sampai habis waktu sholat subuhnya. Orang yang jamaah sholat subuh dan asyar secara istiqomah, inilah orang yang mendapatkan doa dari para malaikatikal muqarrabin. 8. Ini yang sering kadang-kadang kita keluarkan, tapi kita ingin mendapatkan pamer. Yaitu apa? Orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya. Misal, saya mendoakan kakak saya tanpa sepengetahuan kakak saya. Ini yang paling penting, dan kita mendapatkan doa dari malaikat. Kadang-kadang sering kita mendoakan saudara atau keluarga kita, inginnya di depan orang banyak, inginnya supaya diwah, inginnya biar kita pamrih, soalim dan tetek mengek yang lainnya. Tujuannya adalah ujub, riak, dan masuk dalam kategori penyakit hati. Hindarkan ini.
Sebagaimana orang bersedekah jangan sampai tangan kiri mengetahuinya. Ini kita mendoakan saudara kita, jangan sampai saudara kita itu tahu. Doa yang mustajab. 9. Beruntunglah antum yang ahli atau gemar dalam sedekah, yaitu orang yang gemar dalam menginfakkan harta. Sedekah hartanya ini akan mendapatkan doa dari malaikat, dengan catatan kita infak atau membelanjakan harta kita ke jalan Allah ikhlas, ridho karena Allah, bukan karena pamrih, bukan karena pamer, bukan karena biar diwah orang, tidak, semua karena ridho atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. 10. Orang yang mendapatkan doa dari malaikat adalah orang yang sedang dalam keadaan makan sahur. Kelihatannya sepele, menarik. Ketika kita makan sahur, kita mendapatkan doa dari malaikat, terutama ketika kita sahur di bulan Ramadan. Terakhir, 11. Orang yang mendapatkan doa dari malaikat adalah ketika kita menyinggung orang sakit. Kita menyinggung orang sakit, mendoakan dia, kemudian membanggakan dia, memberikan semangat buat dia. Meskipun penyakitnya kronis, kita banggakan, pasti akan sembuh. Kita banggakan hatinya. Jangan sampai orang yang sudah sakitnya kronis kita jenguk, kemudian kita doain, modar lo, mampus lo. Ini adalah Masya Allah, susah. Bukan kita membangkitkan semangat, tapi justru kita menjatuhkan semangat hidup dia sehingga umurnya nggak panjang. Kita jenguk saudara kita, jenguk orang sakit, kemudian doa kita, antum umurnya kayaknya nggak panjang, umur antum kayaknya tinggal beberapa hari lagi mati. Ini yang dijenguk. Mereka yang kita jenguk tepar dah dia. Ketika kita jenguk mereka sedang sakit, meskipun kita tahu dalam keadaan kronisnya lumayan, umurnya sudah tinggal beberapa hari, hitungan jari, tetap kita banggakan dia, kita kasih sportivitas yang tinggi, motivator yang tinggi, sebagaimana layaknya kita bangkit dari kehidupan yang baru. Sehingga apa? Siapa tahu ada mujizat dari Allah. Ketika kita doakan, kemudian Allah memberikan suatu mujizat, orang ini sembuh benar, dalam keadaan sehat benar. Masya Allah, kehendak Allah tidak bisa dilawan dengan apapun. Kalau Allah sudah berkehendak A, maka terjadilah A. Kalau Allah sudah berkehendak orang yang sakit dalam keadaan apapun bisa menjadi sehat atas izin Allah, maka mereka akan sehat. Tetapi sesehat apapun orang, kalau Allah sudah memanggil, jatuh langsung mati, meninggalkan semua yang dia punya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustadz muliakan. Mari kita cerahkan hati kita, kemudian kita bimbing hati kita, kemudian kita amalkan segala amalan-amalan yang ada. Berbanyak sholawat, setidak-tidaknya zikir dengan kalimat la ilaha illallah atau astaghfirullahaladzim 1000 kali sehari, sempatin. Kemudian baca sholawat 1000 kali sehari, sempatin. Kalau nggak sempat, Ustadz nggak sempat, bahkan pegang nih tasbih di kita. Semua akan bermanfaat. Daripada lisan pikiran kita untuk mikir segala sesuatu yang berbau maksiat, lebih baik kita pakai berzikir. Kita arahkan hati dan lisan kita senantiasa menuju ke jalan Allah yang Allah kehendaki. Semoga bermanfaat dengan tausiah ini, dan semoga kita jadikan hamba Allah istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam sedekah, istiqomah dalam berzikir, istiqomah dalam lisan kita, menjaga lisan kita supaya tidak terjerumus dalam lembah fitnah. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.